Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kiblat Kantil. Semoga sobat-sobat butek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, kali ini Kiblat masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat butek baik melalui WA maupun melalui komentar yang ada di channel Kiblat Kantil. Di sini ada dua pertanyaan yang secara garis besarnya ada dua pertanyaan, yaitu tentang perbedaan ramalan dan prediksi. Lalu apakah ramalan itu dilarang? Kenapa? Apakah prediksi itu dilarang? Kenapa? Itu nanti Kibedek jawab sesuai dengan kapasitas dan keilmuan Kibedek Kantil. Oke, simak dari awal sampai akhir agar bisa menambah ilmu atau kasanah ilmu untuk sobat-sobat butek. Oke, yang pertama itu perbedaan ramalan dengan prediksi. Kalau ramalan itu adalah suatu pandangan di masa depan, pandangan di masa depan itu hanya berdasarkan persepsi penglihatan dari seseorang. Jadi seseorang tersebut itu melihat melalui mata batinnya, melalui indera keenamnya itu informasi-informasi dari langit. Jadi menangkap informasi-informasi dari langit. Menangkap dalam hal ini itu sebetulnya kita anggap bisa mencuri info ya. Mengambil info yang sebetulnya itu tidak boleh. Jadi bisa dikatakan mencuri info dari langit, lalu makna yang tersirat itu diartikan sesuai persepsi orang tersebut. Jadi ramalan seseorang dengan ramalan orang lain itu biasanya berbeda. Jadi berbeda dan tidak ada tidak ada kesamaan lah, tidak ada rumusan yang pasti. Jadi ramalan itu biasanya cenderung dari persepsi seseorang tersebut. Jadi setiap orang yang mungkin memiliki kemampuan untuk mencuri atau melihat informasi dari langit, itu biasanya ramalannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena makna yang dipersepsikan itu biasanya berbeda. Berbedanya adalah di persepsi orang tersebut. Persepsi ini juga didasarkan oleh pengalaman, terus pengetahuan dari orang tersebut. Jadi informasi dari langit itu tidak serta-merta jelas, tidak. Sebetulnya informasi dari langit itu, informasi dari langit itu disebut sanepo atau kiasan. Nah, kiasan tersebut yang diambil oleh para peramal tersebut lalu dipersepsikan, diartikan oleh peramal tersebut. Maka ramalan satu dengan ramalan yang lain biasanya berbeda-beda, tergantung tingkat keilmuan orang tersebut untuk mempersepsikan kiasan tersebut. Jadi ramalan itu hanya berdasarkan persepsi penglihatan setiap orang, salah satu orang. Jadi untuk dipelajarin itu susah, tidak ada keilmuannya. Itu berdasarkan dari indera keenam orang tersebut. Kita biasanya dikatakan indera keenam atau kemampuan yang lebih. Namun ada resiko bagi orang-orang yang memiliki indera keenam itu jika dia menggunakan indera tersebut sering. Dia akan memiliki dampak pada tubuhnya, baik itu secara fisik maupun psikisnya. Jadi semakin dia sering menggunakan indera keenam itu untuk mengambil informasi dari langit, dalam hal ini itu meramal, maka tubuhnya dia secara fisik maupun psikis itu akan rusak.
Itu ramalan. Meskipun ramalan itu juga tidak 100% tepat ya. Ramalan itu juga 50-50. Tergantung juga orang tersebut itu bisa mempersepsikan dengan tepat atau tidak. Oke, selanjutnya adalah prediksi. Prediksi adalah memprediksikan suatu masa depan itu berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan pengamatan. Jadi data-data itu hasil dari pengamatan-pengamatan. Pengamatan-pengamatan itu dikumpulkan datanya, dicatat, ditulis, lalu data-data tersebut kita gunakan untuk memprediksi masa depan. Prediksi ini bisa dipelajari, tidak harus orang yang memiliki kemampuan indera keenam atau memiliki kelebihan, tidak harus. Jadi prediksi ini bisa dipelajari karena prediksi ini itu ada keilmuannya, karena keilmuan tersebut berdasarkan pengolahan data. Jadi prediksi ini bisa prediksi tentang ekonomi, prediksi tentang curah hujan, prediksi tentang masa depan yang berkaitan dengan nasib seseorang. Dalam artian nasib seseorang adalah titen. Bagaimana kalau orang tersebut itu suka berbohong, maka akhirnya bagaimana? Bagaimana orang tersebut jika selalu baik, selalu bersedekah, bagaimana akhirnya? Itu bisa diprediksi karena ada data-data yang digunakan. Prediksi semakin tepat jika data yang digunakan itu semakin komplit. Semakin komplit, semakin banyak data yang digunakan, maka prediksi tersebut akan semakin mendekati ketepatannya. Prediksi ini, data-data yang digunakan untuk memprediksi ini bisa kita sebut sebagai ilmu titen. Jadi primbon itu adalah suatu buku rumusan untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi menurut Ki Bledek-Kantil, entah menurut yang lain ya, kalau menurut Ki Bledek-Kantil, Primbon Jawa Kuno itu adalah buku untuk memprediksi, karena di Primbon Jawa tersebut sudah terkumpul data-data yang bisa kita gunakan untuk memprediksi. Data-data tersebut sudah dikumpulkan oleh para leluhur kita jauh ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Itu data-data itu hasil pengamatan. Jadi hasil pengamatan yang berulang, karena alam semesta ini berpola. Jadi pola tersebut akan selalu berputar, akan selalu mengulangi lagi. Pola tersebut akan berulang-ulang. Itu yang disebut prediksi. Prediksi adalah untuk mengetahui masa depan itu dengan menggunakan data-data. Itu prediksi. Prediksi bisa dipelajari, sedangkan ramalan tidak bisa dipelajari. Ramalan contohnya mungkin tulang belulang terus dikocok, dikepiurkan, baru itu penglihatannya dilihat bagaimana dia mencuri dari informasi langit, itu bagaimana, lalu dipersepsikan oleh para peramal tersebut. Jadi setiap ramalan biasanya akan berbeda-beda. Setiap orang yang meramal dengan orang lain yang meramal akan berbeda-beda. Namun untuk prediksi itu ada data-data yang kita gunakan. Semakin akurat data tersebut, semakin banyak dan semakin kompleks, maka prediksi tersebut akan semakin mendekati ketepatannya. Itu perbedaan ramalan dan prediksi. Kita ke arah pertanyaan yang kedua, apakah ramalan dilarang? Kenapa? Ramalan itu dilarang. Jadi kita meramal itu dilarang oleh, ya kalau Ki Bledek bilang dilarang oleh agama. Jadi meramal itu tidak boleh, karena kenapanya itu? Karena ramalan itu hanya berdasarkan persepsi seseorang. Persepsi tersebut belum tentu benar. Jadi makna yang tersirat dari informasi dari langit tersebut dipersepsikan, diartikan, itu belum tentu benar. Kalau keilmuan orang tersebut masih dasar, masih tidak bagus,
maka persepsi atau arti yang disebutkan itu akan sangat melenceng dari arti yang sebetulnya makna tersebut. Karena info dari langit itu hanya berupa kiasan dan kita yang mengartikan. Dan lagi ramalan itu tidak boleh karena membuat orang lain was-was. Was-was karena informasi tersebut kan informasi yang belum tentu kebenarannya. Informasi yang hanya datang dari mulut peramal atau seseorang itu akan membuat orang lain was-was, dan was-was tersebut akan berdampak jauh terhadap kehidupannya. Itu maka tersebut ramalan atau meramal itu tidak boleh. Terus yang berikutnya, apakah prediksi dilarang? Kenapa? Prediksi tidak dilarang karena prediksi itu bisa kita pelajari, karena prediksi itu menggunakan data-data yang ada, hasil pengamatan, karena alam semesta ini akan berpola, memiliki pola. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya, semua itu akan memiliki polanya. Kalau kita belajar di bidang ekonomi, kita akan juga bisa memprediksi tentang pergerakan mata uang dan sebagainya. Itu memprediksi, bukan meramal. Karena prediksi tersebut mengikuti data-data. Data-data tersebut akan berpola dan akan kembali ke siklus berikutnya. Meskipun siklus tersebut bisa pendek, bisa panjang. Jadi mengikuti pola. Jadi prediksi itu berdasarkan data-data yang ada yang dikumpulkan. Semakin kita memiliki data yang akurat, maka prediksi akan semakin akurat juga. Dan prediksi tidak membuat was-was. Prediksi bisa membuat kita cerdas. Jadi kalau meramal itu akan membuat diri kita was-was, itu dilarang. Kalau prediksi tidak dilarang karena prediksi itu akan membuat diri kita cerdas. Cerdasnya bagaimana? Kita bisa memprediksi perjalanan yang akan kita tempuh. Jika prediksi tersebut jelek, kan di situ terdapat suatu data-data. Data tersebut apa yang membuat prediksi kita jelek? Maka data tersebut kita perbaiki agar prediksi kita menjadi bagus. Prediksi itu kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, semoga penjelasan singkat ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Wordek tentang ramalan dan prediksi. Maka dari itu, Kibledek tetap memakai kata-kata prediksi karena ilmu Titen itu sebetulnya adalah prediksi. Ada data-data yang untuk kita memprediksi ke depannya dan bisa kita pelajari. Tidak mesti orang yang memiliki indera keenam, tidak mesti orang memiliki kelebihan untuk belajar tentang primbon, tidak. Jadi hampir semua orang yang mau, yang ingin itu bisa mempelajari tentang primbon atau ilmu Titen. Ilmu Titen itu adalah niteni atau memperhatikan, mencermati pola-pola yang ada di alam semesta ini. Dan kita kumpulkan data tersebut, kita bukukan, dan kita bisa mempelajari apa yang kemungkinan terjadi berdasarkan pola yang sudah ada. Oke, jadi lebih baik kita yang tadinya mungkin percaya ramalan, Kibledek sarankan tidak usah percaya dengan ramalan. Percaya saja dengan suatu prediksi, dan prediksi itu bisa digunakan. Semakin kalian punya data yang akurat, maka prediksi kalian akan semakin akurat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, semoga bisa mencerahkan, bisa mencerdaskan kita. Salam.